Halo, selamat sore, selamat petang Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Sehat ya tentunya. Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat. Kita semua dalam kondisi tetap semangat. Apapun yang saat ini kerjakan, saya percaya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Tentunya kita sudah kangen untuk beribadah di gereja, tetapi kondisi saat ini yang membuat kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing. Pada sore hari ini atau malam hari ini kita bersama-sama akan menggumuli sebuah perikop yang mungkin Bapak Ibu sudah sering baca di dalam peristiwa-peristiwa Paskah, yaitu tentang perjalanan di Emmaus. Dan malam hari ini atau sore hari ini tema yang saya berikan adalah belajar semakin mengenal karya Allah. Di tengah situasi kondisi saat ini, di mana pandemi COVID-19 saat ini masih terjadi, seharusnya menjadikan kita semuanya ini semakin sadar diri bahwa kita ini adalah manusia yang rapuh, manusia yang sangat terbatas akal, pemahamannya mengenai dunia ini, bahkan semesta ini. Tapi ironisnya, dalam situasi yang tidak menentu ini, situasi serangan virus yang sebenarnya masih banyak diperdebatkan begitu ya, banyak oknum yang mengklaim bahwa mereka adalah wakil Allah dan merasa mempunyai iman yang paling benar. Sampai-sampai statement dan tindakan yang dihasilkan justru bertentangan dengan protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah ataupun yang sudah disarankan oleh WHO. Dilarang berkumpul, mereka masih tetap berkumpul. Dilarang untuk melakukan hal-hal yang sifatnya mengumpulkan massa, mereka masih saja melakukan itu. Bahkan statement-statement yang lucu adalah saat ini ketika kita dengar bahwa COVID-19 ini dikaitkan dengan 666, dikaitkan dengan akhir zaman begitu ya. Dan saya rasa ini menjadi persoalan sehingga orang cenderung tidak lagi melihat bahwa pandemi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita bersama-sama bertanggung jawab, mari kita bersama-sama menyikapi situasi ini dengan menggunakan akal dan iman kita secara baik begitu ya. Jadi mari tidak perlulah kita mengeluarkan statement-statement yang justru malah membuat keresahan dan kekeruhan yang terjadi di masyarakat saat ini. Dan mari kita berkaca dari peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang hari Minggu kemarin baru saja kita rayakan kebangkitannya. Dan dalam peristiwa itu, apa yang ada di dalam pemikiran dan pemahaman yang dimiliki oleh para murid serta sahabat itu berbeda sekali dengan apa yang sebenarnya telah disampaikan oleh Yesus sampai 3 kali, yaitu mengenai penderitaan yang harus dialami oleh Yesus, kemudian kematiannya dan kebangkitannya di hari yang ketiga. Yesus menjelaskannya kepada murid, tetapi karena mereka mempunyai akal, pemikiran dan pemahaman sendiri, sehingga apa yang disampaikan oleh Yesus itu tidak bisa ditangkap dengan baik. Dan artinya pula para murid itu berusaha memaksakan apa yang menjadi kehendak mereka. Mereka tetap beranggapan bahwa Yesus itu yang akan membebaskan secara fisik bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Dan ini yang mereka harapkan, sehingga apa sih yang menjadi kepentingannya? Kepentingannya untuk diri mereka sendiri, kepentingannya untuk bangsa mereka sendiri, Israel khususnya. Dan artinya itu berbicara tentang kehormatan mereka sendiri. Saudaraku yang terkasih, bukankah dalam hidup kita ini seringkali kita pun merasa mempunyai hal-hal yang ideal, hal-hal yang kita pahami, hal-hal yang menurut kita baik, sehingga kita berharap
hal-hal yang ideal itu yang bisa terjadi, apalagi kalau sudah ada pemahaman bahwa Yesus itu milik kita. Bahkan pemahaman Yesus itu begitu mencintai kita. Bahkan mungkin Yesus itu bisa kita kuasai. Sehingga yang sering terjadi, kita memaksakan apa yang menjadi idealisme kita, apa yang menjadi pemahaman kita, apa yang menjadi kehendak kita. Dan sampai pada titik ini, sejatinya kita sedang memaksakan kehendak kita. Tapi mari kita sadar bahwa sesungguhnya akal, nalar, dan pemahaman kita itu sangat terbatas. Terbatas untuk menjangkau hal-hal yang sifatnya ilahi. Memahami virus corona saja yang sangat kecil sekali, itu saja kita belum bisa memahami secara baik begitu ya. Apalagi memahami tentang yang ilahi. Tetapi gitu ya, seringkali kita merasa bahwa kita ini sudah mengenal Yesus secara baik dan mendalam gitu ya. Sehingga yang terjadi seringkali kita merasa bahwa ini bisa di bawah kendali saya, karena kita merasa kita punya Yesus, kita bisa mengenal Yesus dengan baik, kita bisa mengendalikan gitu ya. Tetapi berkaca dari peristiwa sengsara Yesus, sejatinya ini membuktikan kepada kita bahwa para murid yang hidup bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun sendiri bersama itu belum begitu mengenal dengan baik. Jadi mari momen Paskah yang masih istimewa ini, karena tahun ini kita merayakan Paskah di rumah kita masing-masing gitu ya, dan kita tidak bisa merayakan bersama-sama di gereja, semakin menyadarkan kita akan beberapa hal. Yang pertama bahwa mari kita sadar bahwa akal, nalar, dan iman kita itu sangat terbatas. Kita perlu untuk terus belajar, kita terus untuk mengolah akal, iman, dan nalar kita. Kita terus mencoba untuk belajar. Kita terus untuk merasa bahwa kita ini banyak yang belum kita ketahui. Nah, kemudian fungsinya apa? Kalau terus kemudian pertanyaan, fungsinya apa kalau kita terus belajar? Kalau membuat kita semakin sadar kita tidak banyak tidak tahu, ya justru karena kita sadar kita belum banyak tahu, itu artinya kita semangat untuk belajar semakin tinggi. Ya, mari kita belajar untuk terus belajar, baik belajar firman Tuhan, belajar ilmu-ilmu yang lain, dan mari kita belajar firman Tuhan kepada orang-orang yang sungguh mempunyai ilmu dan keterampilan yang memang mendukung pemahaman mengenai Alkitab. Alkitab itu tidak hanya berbicara tentang persoalan-persoalan yang subjektif, klaim-klaim subjektif, tidak. Tetapi Alkitab itu turun atas manusia melalui proses yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Sehingga perlu kita mengetahui latar belakangnya, kita perlu mengetahui banyak hal. Jangan asal-asalan, dan yang terjadi, statement dan klaim-klaim yang terjadi saat ini itu sifatnya subjektif. Sifatnya iman yang subjektif. Jadi mari kita belajar kepada yang memang benar-benar tahu. Masa Anda mau belajar mengenai ilmu teknik, masa mau belajar kepada orang-orang yang tidak pernah belajar teknik? Oke, ada beberapa orang yang tahu, tetapi secara mendalam tentunya orang teknik. Sama pun dengan ketika kita mau belajar tentang Alkitab, mari kita belajar kepada orang-orang yang memang dididik untuk mengetahui Alkitab secara baik. Kemudian yang kedua, mari kita terus belajar bahwa karya Allah itu, apa yang menjadi karya Allah itu berbeda dengan yang menjadi ideal kita. Jadi apa yang kita idealkan, apa yang menjadi kehendak kita, itu belum tentu menjadi kehendaknya Tuhan. Sebab apa? Karena seringkali idealisme yang kita usung itu berbicara tentang aku, tentang saya, tentang egoku. Sementara kehendak Tuhan itu berbicara dengan jangkauan yang lebih luas, yaitu semesta ini. Mungkin peristiwa COVID-19 ini bisa kita pahami bahwa semesta sedang membersihkan dirinya. Pencemaran yang saat ini terjadi disebabkan karena ego manusia perlu dibersihkan.
Artinya Bapak Ibu, mari kita sadar bahwa kehendak kita, idealisme kita itu seringkali berbeda dengan kehendak Tuhan. Kehendak kita berbicara tentang aku. Kehendak Allah berbicara tentang semesta yang maha luas ini. Kemudian yang ketiga, karya Allah itu bisa melewati apa saja. Dan yang kadangkala membuat kita tidak bisa menerimanya adalah karya Allah itu justru seringkali atau acap kali membuat kita bersedih atau menangis. Ya, kita tidak bisa membatasi karya Allah hanya di dalam hal yang sifatnya gembira, tetapi karya Allah itu juga bisa kita jumpai dalam peristiwa-peristiwa yang mungkin menguras air mata kita, yang membuat kita sedih. Karena apa? Karena kita sadar bahwa karya Allah itu teramat agung, teramat besar, melampaui apapun. Jadi karya Allah seringkali memang tidak bisa kita mengerti. Karya Allah memang seringkali tidak bisa kita jelaskan dengan kata-kata. Bagaimana kita bisa menjelaskan daun di samping ini secara mendetail yang merupakan karya Allah? Saya rasa kita pun sangat susah menjelaskan secara mendetail tentang daun yang ada di sebelah saya itu. Inilah karya Allah yang teramat agung, yang melampaui apapun. Dan mari kita sadar juga bahwa ketika kita berusaha untuk terus mengenal karya Allah, semua itu kita kerjakan, baik keinginan kita untuk terus belajar, mengasah iman, nalar, dan pemahaman kita. Ketika kita sadar bahwa yang kita idealis, yang kita idealkan atau yang menjadi kehendak kita belum tentu kehendak Allah. Kemudian ketika kita sadar bahwa karya Allah bisa melewati atau melewati apapun, kesadaran itu timbul. Supaya apa? Supaya kita memahami juga bahwa apa yang dikerjakan Allah itu hendak mengatakan bahwa hanya Allah saja yang layak dipuji dan ditinggikan. Peristiwa Paskah tahun ini mengajarkan bahwa mari kita melihat diri kita kembali. Sudahkah kita sungguh-sungguh belajar untuk terus mengasah iman, nalar, dan pemahaman kita? Sudahkah kita juga sadar bahwa kehendak kita tidak bisa kita paksakan sesuai dengan kehendak Allah? Dan mari kita juga menyadari bahwa karya Allah itu begitu agung, melampaui apapun. Dan biarlah itu menjadikan kita terus berusaha untuk memahami dan mengenal karya Allah yang begitu besar, melampaui apapun juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.